Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan senantiasa berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah melindungi kami, menyertai kami selalu. Kami bersyukur hari ini kembali kami ada. Itu semua karena kemurahan Tuhan dan karena rencana-Mu yang indah bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. Tertulis demikian. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah istilah yang mungkin saudara pernah dengar, yaitu Missio Dei. Missio Dei berasal dari bahasa Latin, yang artinya misi Allah. Istilah Missio Dei ini pertama kali muncul dalam konferensi misi di Willingen, Jerman, pada tahun 1932. Seorang teolog bernama Karl Hartenstein menggunakannya untuk merangkum gagasan dari Karl Barth. Apa yang hendak dinyatakan di dalam istilah Missio Dei ini adalah bahwa misi yang dijalankan oleh setiap orang percaya tidak boleh didasarkan pada agenda manusia, tapi harus bersumber dari kehendak Tuhan sendiri. Kita semua orang percaya adalah orang-orang yang diutus Tuhan dalam misinya. Dan kita semua perlu untuk bergerak sesuai dengan misi Allah, bukan misi kita pribadi. Kembali kita perhatikan Filipi 3 ayat 20. Di situ dinyatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sebagai warga kerajaan sorga, status kita di dunia ini ibarat seperti duta besar, ibarat seperti diplomat, orang-orang yang diutus Tuhan untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Tuhan Yesus memperlengkapi kita dengan Roh Kudus-Nya, supaya kita dapat menjadi saksi-saksinya dimanapun kita berada. Kita bukan penduduk asli dari dunia ini. Dunia ini hanya sementara, saudara. Walaupun kita punya kewarganegaraan dari sebuah negara, dari suatu bangsa, tapi kewargaan kita ada di sorga. Dan dunia ini, tempat di bumi ini, sekali lagi hanya sementara. Dan selama kita hidup di bumi ini, saudara, kita adalah bagaikan seorang diplomat yang sedang bertugas. Dan sebagai diplomat, kita mengerjakan misi dari Tuhan, bukan misi kita pribadi. Ada sebagian orang yang berpandangan bahwa misi Tuhan itu hanya dikerjakan oleh gereja, dan pendetalah yang harus mengerjakan misi dari Tuhan. Pandangan ini salah. Setiap kita orang yang percaya, saudara dan saya, kita semua harus mengerjakan misi dari Tuhan. Misi itu bukan milik gereja, tapi milik Allah. Misi itu bukan milik kita sendiri, tapi milik Tuhan. Dan karena misi itu milik Tuhan, kita perlu menjalani misi ini dengan kerendahan hati. Jangan merasa bahwa keselamatan dunia ini bergantung pada kekuatan kita sendiri. Tidak demikian, saudara. Tuhan yang memberikan misi itu kepada kita akan mengerjakan lawatannya kepada tiap-tiap orang dengan kuasanya. Roh Kudus menyertai kita, sehingga kita tidak berjalan sendirian, tapi berjalan dalam kuat kuasa Allah yang memberikan kita senantiasa kemenangan. Kalau kita mengerti akan Missio Dei, misi dari Tuhan ini, maka kita tidak akan bertanya
tentang apa yang Tuhan bisa kerjakan buat misi yang kita lakukan. Tapi kita bertanya, di mana Tuhan mau kita ditempatkan untuk mengerjakan misi yang Tuhan inginkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya adalah rekan sekerja Allah. Kita adalah misionaris, kita adalah diplomat, kita adalah duta-duta kerajaan sorga. Kita adalah saksi-saksinya, terang dan garam bagi dunia ini. Hiduplah dalam misi Allah, sadari status kita, dan jangan biarkan nama Tuhan dipermalukan dalam hidup kita. Tapi biarlah namanya selalu dipermuliakan, dan banyak orang boleh datang kepada Tuhan karena melihat kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa oleh karena firman-Mu ya Allah yang telah kami dengar. Engkau Tuhan Allah kami yang berbicara selalu kepada kami, memberikan kami pengertian, memberikan kami tuntunan untuk melangkah di dalam kebenaran. Kami mengerti Tuhan, pada saat ini kami adalah duta-duta kerajaan sorga. Engkau membawa kami, menempatkan kami di dunia ini, menaruh kami di tempat di mana kami tinggal, di kota, di desa di mana kami berada, supaya kami menjadi duta, menjadi saksi-saksi-Mu, sehingga orang-orang dapat melihat kemuliaan-Mu dan mengenal Engkau melalui kehidupan kami. Pimpin kami selalu Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu dan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kehidupan kami melangkah selaras dengan misi yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, selaras dengan misi yang Tuhan tetapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu Roh Kudus, supaya kami sadar akan status kami dan hidup untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dan menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Dalam keluarga kami, di tempat studi, di tempat kerja, di lingkungan pergaulan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Biarlah nama-Mu Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam hidup kami. Lawat setiap kami yang sakit dalam pergumulan, setiap permohonan doa yang disampaikan. Nyatakanlah kuasa, pertolongan, kesembuhan, mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami percaya, kami terima lawatan, kami terima pertolongan Tuhan. Kami alami mujizat yang dari Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.